Indonesia, mereka harus mempersiapkan di area gold lane yang akan ada siapa, karena ini sangat penting. Kalau menurut aku pribadi, tadi sebenarnya Parsanya itu nggak usah di ban. Kalau menurut aku, karena apa? Karena abis tim Indonesia, tim Malaysia ngeban, tim Indonesia ngeban, Malaysia ngeban, yang ngepick tim Indonesia. Jadi tim Indonesia bisa pakai Parsa di area gold lane. Kalau menurut aku itu, dan itu sangat efektif sekali belakangan ini untuk mengcounterisasi pergerakan dari seorang Celin, Civela. Iya, benar sih. Aku juga setuju sama Oji nih sekarang nih. Tapi apa nggak terlalu risky ya? Mereka punya hero scalingnya agak banyak loh di sini loh. Ada Clean sama Veil untuk dibawa ke arah late game. Belum lagi Minsitar powernya seperti apa? Aku juga agak sedikit bingung dan agak sedikit ragu. Tapi Uranus kali ini menjadi last pick untuk teman-teman dari tim Indonesia. Kalau kita lihat ini mereka harus bisa main tabrak dari awal seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau enggak, ini bakal jadi satu hal yang susah banget buat teman-teman dari tim Indonesia. Karena di sini dengan adanya Ruby dan juga Pak Wito, harusnya mereka dan juga Roger ya. Di sini kalau mau ganggu-ganggu karena jungler tim Malaysia bakal enak banget sih. Hayabusa bisa untuk ditabrakin dari awal. Kalau misalnya Hayabusa yang nggak bisa dapetin dia punya buff, dia nggak bisa farming dengan nyaman, itu yang menjadi kunci utama sih. Oke, dan kali ini tim Malaysia versus tim Indonesia di ronde yang kedua. Teng 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 teng. Ladies and gentlemen, this is it. Tim Malaysia versus tim Indonesia. Please, ladies and gentlemen, we go to the match. Let's go! Let's go! Ini adalah match pertama dari Best of 3 series antara tim Malaysia dan juga tim Indonesia. Jadi jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian tentu saja. Masih di M3 KOL Carnival kali ini bersama Ranger Mas dan juga Vela. JV bakal menemani kalian tentu saja di dalam Land of Down-nya. Tapi Dwi Wei ini harusnya agak sedikit terganggu sih dengan kehadiran dari Matilda ya, Ji ya? Yes, bener banget. Tapi lihat Kelvin Giman dengan sangat sigap dan sangat cepat tanggap untuk melakukan satu buah counter, dan bahkan dari OHH harus menggunakan flicker dari bottom lane, sedikit membuat terkejut para pemain dari tim Malaysia. Sepertinya cover yang cukup cepat. Bahkan ada Hertot di depan sana dengan stiker yang telah dikeluarkan, cukup mengganggu mungkin mental dari tim Malaysia. Iya nih, tapi kalau kita lihat pergerakan dari seorang Uranus juga benar-benar enak banget di sini. Dia langsung coba untuk nge-cutting minion tanpa bisa diganggu banyak sama seorang Minsitar. Sedangkan kita tahu juga di sini Minsitar juga, walaupun DPS cukup sakit karena dia ngambil tapi ke arah emblemnya ke arah tank nih. Jadi lebih pengen buat sustain. Tapi lihat sebelah sana, Don't Run Walking, I Am Good dibuka, ganggu-ganggu karena teman-teman tim Malaysia. Tapi Kelvin harus gabur sih cepat mungkin sih. Oke, meanwhile di sisi lain dari Hertot kali ini lihat udah ada 3 player yang melakukan satu buah rotasi ke arah bottom lane, mencoba untuk menekuk pergerakan dari tim Indonesia. Di top lane sana, Roger yang mencoba untuk mendapatkan seorang Minsitar sepertinya kalau dari segi minimap, dan betul sekali kali ini first blood bahkan didapatkan oleh seorang Ikuto. Lihat dibalikin keadaannya, ter-outplay untuk tim Indonesia di arah top lane dengan first blood yang didapatkan. Iya, permainan sangat bagus banget dari seorang Minsitar di arah top lane. Kali ini mereka bisa untuk mendapatkan satu keunggulan dari 1 poin. Dan di sini teman-teman Indonesia tertinggal sedikit dari sisi goldnya. Mungkin harus dikejar sedikit, tapi kita pakai reward manipulation. Mengejar karena seorang Yif-Yifnya masih bisa sedikit mundur. Malah ada satu shadow kill karena seorang Kelvin Giman, dan Kelvin terkena satu shuriken dan juga Windblade dari seorang Veil. 3 poin kedua pun berhasil disamankan sama teman-teman dari tim Malaysia. Kelvin Giman kali ini harus tertumbangkan. Maka dari bottom lane lihat, langsung ada satu hit. Hilang satu kali tembakan. Helikopter langsung menjadi helikopter. Kali ini harus hilang Civela. Iya nih, harus hilang satu lagi, tapi lihat sebelah sana masih ada satu putaran manis dari seorang Cat Long kali ini dengan ada Ionic Age yang mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Tapi teman-teman dari tim Indonesia juga sudah datang untuk membackup. Akankah dari sini OHH diincar diutamakan oleh teman-teman dari tim Indonesia? Tapi ternyata enggak, mereka lebih memilih untuk disengage terlebih dahulu. Roger butuh banget untuk dapetin 1-2 poin early-nya mereka, tapi penjahat langsung menggunakan flicker counter. Tapi ada Emo Bandit kena ke sebelah sana dan 1 poin berhasil diamankan sama seorang Roger. Masih ada guiding win untuk seorang OHH dan masih bisa untuk sedikit mundur kali ini. 2-2 sejauh ini, Oji. Yes, itu dia beratnya di mana dari para pemain tim Indonesia. Mereka memiliki YP sangat keuntungan yang cukup baik. Melihat ada satu buah clean,
Ada penjahat, kalau mereka terperangkap di World Manipulation bakal sedikit merubah gameplay. Tapi di sisi lain, dua sama. Dari segi point kill mereka sudah mulai untuk mendekati tim dari tim Malaysia. Bahkan dari segi gold, ini dimenangkan tim Indonesia. Satu buah Marco Chop di arah bottom lane. Mereka coba untuk bertahan. Lihat dengan satu buah knockout strike dikeluarkan. Dua kali knockout strike. Clear bini di bottom lane. Hertot di garis depan memberikan sedikit vision. Ada helikopter dengan spray down yang dilakukan. Dan I'm offended. Oh haha. Masih ada Cunning One. Knockout strike. Dan Seeking Eagle ke arah belakang. Dua hilang akan terjadi kali ini. Tapi ternyata tidak. Karena masih bisa dihindari semua angin puting beliung yang dilakukan oleh para pemain dari tim Malaysia. Iya, tapi bahkan sebelumnya saja hampir mendapatkan dua pemain dari tim Indonesia. Terlihat sebelah sana dari seorang Uranus, lupa base-nya di sebelah mana. Bakal coba untuk dikomitkan, ternyata helikopter kali ini malah menerima damage terlalu besar. Masih dari World Manipulation dibuka, kali ini helikopter menjadi target utama. Sayangnya di sini dari seorang Pakuito belum bisa komit ke arah belakang, tapi turn-down coba inisiasi sama seorang Roger. Kali ini pilih sebelah sana Ikuto dengan satu spear-nya, masih bisa di-secure, masih ada Circling Eagle. Wei, akankah bisa selamatkan dengan 3 kejaran dari teman-teman tim Malaysia? Masih ada backup dari seorang Uranus kali ini. Coba untuk menyelamatkan diri, tapi malah dikontes balik. Transcended Ward, Ionic Age, masih ada Wind Blow dan Wind Blade kali ini dibuka sama seorang Veil. Tapi lihat sebelah sana, berhasil di-shuttle dengan sangat cepat selama teman-teman dari Indonesia. Dikejar lagi, oh hahaha, berhasil di-shutdown kali ini sama Woi, 2 hilang lagi dari tim Malaysia. Lihat Wiwei bermain dengan objektif. Dia dengan moto pikat, sikat, minggat. Dia terpikat, dia sikat, langsung dia minggat menuju ke arah belakang. Meanwhile, ke bottom lane, lihat dari para pemain dari tim Indonesia mencoba untuk melakukan burst surprise attack, Bapak Ibu. Yang bisa dibilang ini akan menjadi salah satu surprise yang cukup menakutkan. Ada di depan sana, clear minion telah dilakukan oleh tim dari Indonesia. Hertot dengan damage one last hit. Ini bakal tumpah begitu saja. Circle telah dikeluarkan. Tidak ada stack di pala dari atas seorang Dwi Wada Pakan. Oh haha. Tersatu buah retribution. Lalu dibalikan keadaannya. Kehilangan seorang Pakuito. Dan Dwi Wada tidak bisa mendapatkan apapun di depan sana. Mencoba untuk mengalihkan posnya. Terperangkap. One last hit. Kill spree didapatkan. Helikopter dan bahkan Dwi Wada harus minggat dari war tadi. Dia nggak kuat seorang diri, Cipela. Aduh, hampir aja di sini Dwi Wei berhasil di shuttle sama teman-teman dari tim Malaysia, tapi masih bisa untuk kabur. Nih gocekan 3 maut ya, kalau kita bisa bilang ya, dari seorang Dwi Wei sendiri kali ini bermain dengan sangat baik. Tapi kalau kita Kelvin Gaming, ini satu kali combo dari seorang penjahat udah menyakiti dia 70% HP langsung hilang. Dengan Wind Blow, Wind Blade, dan juga Windstorm dari seorang Veil. Ingat, semakin late game Veil akan semakin sakit. Kali ini dari seorang Ken berhadapan dengan OHH. OHH di sini menjadi inisiator yang sangat-sangat baik, tapi Spear tidak kena kali ini. Masih mencoba kabur dari seorang Yif, tapi sayang sekali langsung dikomit sama seorang Clean dan satu hero lagi hilang. Sebelah sana Pakuito mau ngincer karena siapa? Malah kena poin lagi untuk seorang helikopter menjadi double kill, tapi sedangkan seorang Ken kali ini mencoba untuk kabur ke sisi samping dan tidak akan dikejar lagi sama teman-teman dari tim Malaysia. Oh my God, kena. Kombonya langsung keluar begitu saja, Cipela. Lihat, meletus sebalon hijau, Cipela, silakan. Iya, meletus balon hijau ya, Ji ya, sampai hilang lagi dari line of down di situ. Tapi Turtle kali ini objektifnya malah diambil sama tim Malaysia, walaupun kalau kita lihat kali ini dari seorang Wiwei masih bisa untuk menghindari pergerakan dari teman-teman tim Malaysia. Reward Manipulation dipecahkan lagi di arah tengah. Oji, ini OHH-nya mau ngincer karena Wiwei, apa yang bakal terjadi? Oh my God, hilang satu Herto, tapi lihat Vedat gak kena. Dibalikan keadaannya, oh haha. Tapi lihat dari helikopter, aku coba dihajar seorang Ken. Ken sudah mulai terpikat ke arah belakang sana, fokus terhadap para pemain core dan bahkan hilang satu. Oh, dibalaskan dan combo Chambro. Ditukarkan satu, again and again. Oh, ditukar Kelvin Kimang. Tukaran cukup adil, tapi lihat penjahat melakukan cover luar biasa dan terperangkap. Helikopter tershutdown akhirnya, tapi damage diberikan dari seorang Hayabujet. Kurang cukup untuk menumbangkan seorang Wiwei di arah River Cipela. Iya nih, aduh, tapi damage yang diberikan sama teman-teman dari tim Malaysia udah besar banget. Jadi Wiwei harus hati-hati. Ketika dia maju ke depan, dia harus berhati-hati banget dengan damage yang bisa dikasih. Apalagi dari Veil dan juga dari seorang Hayabusa. Akankah di sini sebuah item seperti defensive Rose Gold atau mungkin ke arah Immortality menjadi target selanjutnya dari seorang Roger? Karena menurut aku, dari tadi dia masuk, dia menerima damage yang terlalu banyak. Or at least kalau memang dia nggak mau bikin ke arah
sana Athena Shield kayaknya cukup ya Ji ya untuk menahan damage-damage yang diberikan sama teman-teman dari tim Malaysia nih. Oke, itu benar sekali Civela. Tapi melihat pertandingan yang sangat-sangat kerat ini, di menit yang ke-8 sekalipun mereka tidak terpaut jauh dari segi point kill-nya. I'm offended dari keluarga. Dari seorang Hayabusa udah mulai terperangkap, tapi masih coba untuk menyelamatkan dirinya Guiding Way. Tapi di sana ada seorang Dwiwai. Lekan pesan keluarga sekali itu dan bahkan gak bisa kabur kemana-mana lagi. Unstoppable. Dari Dwiwai tak terhentikan pergerakan sang serigala berbulu domba kali ini memang buaya darat. Not try dikeluarkan. Langsung ada satu buah tarikan motor tidak bisa bergerak di dalam sebuah pergerakan Minsitar. Kali ini masih belum baik. Masih belum beruntung mengamankan point kill dari tim Indonesia. Iya, tapi di sisi atas kali ini 1 lawan 2 mencoba untuk dihadang sama seorang Uranus. Kali ini mencoba untuk menghentikan permainan dari seorang Minsitar. Tidak diberikan terlalu banyak ruang gerak sambil mencoba untuk nge-kiting 2 hero ini. Dia masih coba untuk nahanin damage-nya, bahkan bisa nge-dodge ke arah Windstorm dari seorang Phil. Dan sisanya 3 versus 4 di arah bawah kali ini. Dan kali ini teman-teman dari sisi tim Indonesia agak sedikit tertinggal dari sisi gold dan juga dari sisi point kill. Tapi kalau kita ngomongin dari permainan objektif, Indonesia dari tadi mainan objektifnya bagus banget. Dia udah dapetin ke arah tengah, udah dapetin ke arah bawah. Ini tinggal caranya aja gimana teman-teman dari tim Indonesia bisa nunggu momen yang tepat, bisa jump in ke arah fail. Menurut aku di sini fail dan juga ke arah seorang clean adalah kuncian penting dari teman-teman tim Malaysia. I am offended, gak kena siapa-siapa kali ini, bakal coba ditabrakin balik sama Kelvin Gima. Tapi damage dari seorang helikopter terlalu sakit. Lihat di sisi depan kali ini Dwiwai maju dengan ada Delican Fox sampai ada Windblow dan juga Windblade. Kali ini Dwiwai bakal gila dari Land of Dark. Sedangkan seorang Ken kali menahan 3-4 hero bahkan tidak akan bisa bertahan. Walaupun Hayabusa menjadi nyawa tambahan untuk tim Indonesia. Tapi satu persatu dari tim Indonesia diincar balik Lohaha. Akankah bisa untuk selamat? Windblow, Windblade sakit banget. Hair, akankah Hair selamat kali ini? Masih bisa untuk mundur tapi helikopter datang mengacaukan segalanya. Satu kali tembakan ke dada rumah Herto tersukur di tengah jalan, tidak bisa berdaya. Lihat tim Malaysia, mereka fokus untuk mendapatkan satu buah turret di depan sana. Para pemain dari tim Indonesia mereka harus mengungguli dari segi poin goalnya terlebih dahulu. Jika ke arah belakang ditabrak itu saja, lihat satu buah angin yang masih bisa dihindari oleh seorang Brandon Cat. Tapi di depan sana Dwiwai terperangkap. King's Calling, panggilan sang raja harus dipenuhi, dan bahkan di sini tim Indonesia mereka mundur kembali, tak mampu menggedor frontliner dari tim Malaysia. Tim Malaysia berkesempatan untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat untuk di menit yang ke-11 kali di Civela. Waduh, tapi helikopter kali ini kan fokus ke arah Lord, mereka bisa dapetin ke arah Lordnya, tapi Hair masih bisa untuk melakukan flicker mundur ke arah belakang, tapi masih ada Windblade yang cukup sakit kali ini, tidak bisa menahan lagi, dan akhirnya berhasil di-shutdown. Tapi ini masih ada Ionic Age, masih ada Transcendent Ward dari seorang Beacon. Kali ini masih ada Windblow lagi-lagi kena ke arah Dwiwai, dan Dwiwai pun berhasil silang, dan bahkan dari seorang Pakito pun berhasil di shadow kill sama seorang Hayabusa. Tapi di sisi depan Beacon mencoba 1 versus 4, 1 versus 5. Apa yang bakal terjadi kali ini? Dan kali ini pun Lord sudah mulai berjalan ke arah tengah dari sisi tim di Malaysia, dan Beacon bakal disirklik Eagle, gak akan bisa bertahan. Bahkan monster kill, tim Malaysia too strong di game kali ini. Ranger emas, bener-bener Indonesia kesulitan banget ya kalau kita bisa bilang ya. Yes, benar banget. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk ada Lord Slay Boss di bottom lane di bawah sini. Jangan lupa untuk di redeem langsung di mobilelegends.com/en/code exchange. Dan Civela, ini dia preman Gotlin yang lagi sedang berkeliaran di Land of Dawn saat ini, dan flicker dikeluarkan. Aman Faded berhasil mendapatkan helikopter tapi tidak ada follow up damage. King's Calling menghilangkan seorang Ruby, menumbangkan inisiasi yang dilakukan dipatahkan. Bahkan lihat helikopter tidak bisa tersentuh sama sekali. Dan 11 poin kill mereka miliki World Manipulation dengan dunia yang termanipulasi di sisi sebelah kiri. Masih aman di kiri sana. Hayabusa mulai masuk, shadow kill menuju ke arah belakang, gak bisa menang, cuma damage yang diberikan. Shadow kill belum ditahan, masih begitu saja tidak bisa dikeluarkan karena para pemain dari tim Indonesia mencoba untuk memaksa mukul mundur. Ini Victor Turret sudah hilang, tentunya masih dikeluarkan. Godline. Lihat tim Indonesia terperangkap dalam zona nyaman di Malaysia. Mau ke tanah turret yang gak boleh mempercayai King's Calling di tengah sana, di tengah pen. Shadow kill dan masih belum bisa diamankan, malah mencoba dibalikan keadaannya. Tim Malaysia langsung mengibarkan bendera retreat Civela.
Iya, mereka harus retreat secepat mungkin. Roger yang kita harapkan kali ini dari early bisa memberikan punishment over punishment, tapi tidak bisa untuk mengincar karena seorang Clint yang berdiam diri di sisi belakang. Hero yang masih sangat kuat di sisi gold lane kali ini masih bisa untuk memberikan poin kill yang cukup banyak untuk teman-teman dari tim Malaysia. Dan positioning yang dia miliki benar-benar bagus banget sih kalau menurut aku. Dengan adanya kehadiran dari seorang Veil juga menggantikan permainan dari teman-teman tim Indonesia. Aku berpikir awalnya Gift kali ini bisa untuk mengetahui posisi dan juga mengincar ke arah seorang Clint. Tapi ketika Veil datang dengan adanya Wind Blow dan juga Wind Blade-nya kali ini benar-benar membuat seorang Clint ini bergerak dengan sangat nyaman. Quick draw, aduh berapa persen HP maunya? 50 apa 60% nih, request aja request. Soalnya dia udah punya karat Thunder Belt juga, Prolific Roar, Blade of Despair, dan bahkan punya karat Endless Battle. Tapi lihat di arah tengahnya, masih di recall Kelvin Gaming. Hampir saja hilang, padahal dia sudah bikin ke arah Oracle. Dia butuh Athena Shield tambahan lagi sih untuk menangkal damage dari seorang Veil kali ini. Wow. Oh, haha. Well played, bro. Dikemanakan untuk kalian dari tim Malaysia. Dan bahkan lihat di arah busana, dua player dari tim Malaysia mencoba untuk mengganggu. Informasi telah diberikan, terperangkap satu orang, tapi helikopter di sana harus tercatat. Likan Fox dan lihat. Wah, mau coba bro. Masih coba untuk bertahan. Dia bisa diberikan terlalu besar. Ayo besarnya Dylan dan tersisa dua player. Oh, haha. Mencoba bertahan, tapi ternyata nggak bisa. Serigala udah mulai mengamuk. Indonesia membalikkan keadaan. One last hit. Ikuto mampu bertahan, ternyata wipe out. Ini bencana untuk tim Malaysia. Untung saja mereka masih memiliki turret. Langsung fokus menuju ke arah mid. Dwi Wei mengawal semua pergerakan, mencoba untuk melakukan cutting minion di arah mid lane dan membuat satu turret tambahan didapatkan oleh tim Indonesia, Cipela. Iya, nih kayaknya mereka bisa dapetin ke arah tengah, tapi mereka belum bisa untuk dapetin ke arah bawah dan juga ke arah atas. Wave ini tidak mendukung tim Indonesia, tapi apakah mereka bakal langsung gambling saja kalah Lord? Karena teman-teman dari tim Malaysia baru saja respawn kembali ke dalam lane of down kali ini. Mereka bisa dapetin ke arah Lord, mereka bisa atur wave minionnya lagi, mereka bisa untuk kembaliin keadaan. Tim Indonesia benar-benar sabar banget. Tadi tarik ulur yang terjadi itu benar-benar bagus. Tim Malaysia menurut aku, ketika kehilangan seorang Clint itu udah bakal berat banget. Udah Clint-nya di pick off, fail-nya juga hilang. Damage mana lagi yang dibutuhin gitu loh. Ini dua damage dealer terbesar yang datang dari tim Malaysia gitu loh. Sedangkan dengan adanya dua hero ini terpick off, berarti sisanya bakal lontang-lantung dikejar-kejar sama tim Indonesia. Apalagi Indonesia ini punya Ruby dan juga punya Uranus yang menurut aku di sini sustainnya cukup juga karena dari seorang Ruby pun bikin ke arah Hasclaw. Harusnya dibikin ke arah satu item lagi yang bisa bikin dia jauh lebih sustain sih di dalam lane of dan nanti. Entah itu bikin ke arah Immortality juga menurut aku masih dukung ke arah sana gitu loh. Karena kita butuh untuk nahanin damage juga yang dikasih sama seorang Clint di arah tengahnya nanti. Sedangkan kalau kita lihat di sini, OHH udah bikin ke arah brute force tapi di arah bawah. Oh my god, Immortality-nya pecah. Emang Bender telah dikeluarkan. OHH terperangkap, tapi Flicker menuju ke arah belakang penjahat. Positioningnya udah mulai sulit kali ini. Lihat dipaksa ke arah belakang. Masih ada one blow, masih dapat di cutting. Dengan clear yang dilakukan, Brandon Ken berada di tempat untuk menjadi satu buah Samsung. Dan lihat Lotte mengamuk. Sayang sekali, belum bisa mendapatkan satu baturan. King Skull telah dikeluarkan untuk meminimalisir pergerakan dari tim Indonesia. Tapi dan bahkan Ertot harus mau gak mau mengeluarkan flickernya. Ini penjahat save the day namanya. Iya, penjahat bener-bener save the day sih. Dia mainin high ground-nya bakal strong banget dengan ada Wind Blow dan juga Wind Blade-nya. Itu udah super sakit. Dia punya Clock of Destiny, dia Nirvan dan juga Divine Glaive. Tapi lihat sebelah sana, dari seorang Ruby tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kelvin Gaming harus hilang di tangan teman-teman dari tim Malaysia. Dan bahkan dari seorang OHH, Sinti ke arah depan kali ini berfokus ke arah seorang Yves, dan Yves-nya hampir saja bisa hilang. Bahkan berhasil double kill oleh seorang Clint. Akan menjadi triple kill karena kalau kita lihat kali ini Dwi Wei dikejar-kejar sama 3 hero sekaligus masih muter-muter. Sedangkan di sisi bawah, apa yang dilakukan sama Coach Wito kali ini? Berhasil mendapatkan satu turret di arah bawah dengan sangat baik. Oji. One split push from Paquito. Kalau telah dikeluarkan, Ken langsung mencoba untuk bertahan. Damage yang diberikan, lihat main anjungan Daning di Naknu. Tapi dia fokus terhadap damage yang diberikan. Dia mencoba untuk mendapatkan penjahat. Karena penjahat udah tidak punya lagi flicker. Lihat Brandon Ken menghilangkan penjahat dengan cepat. 1 poin penting high ground dari tim Malaysia dihilangkan oleh Brandon Ken. Brandon Ken, sang harapan bangsa kali ini benar-benar mengamuk, Cipela. Benar-benar mengamuk.
mengamuk dengan adanya Ionic Edge dan juga Transcendent Ward. Jauh lebih pede kali ini dengan damage yang dia miliki dan juga sustainability-nya. Tapi lihat sebelah sana terperangkap sedikit. Brandon Ken masih bisa untuk sedikit mundur. Wave minionnya harus diatur lagi sama tim Indonesia. Ini 65 second sebelum Lord kedua datang lagi ke dalam Land of Doubt kali ini ya. Dan itu bisa menjadi poin penting banget ketika nanti kita melihat Lord ketiga kita di menit 18 ini. Lord kedua harus ya, Lord kedua, Lord ketiga, Lord kedua. Kita juga bakal melihat nanti pergerakan yang bakal ada dari teman-teman dari tim Indonesia. Karena menurut aku di sini Paku itu tadi benar-benar save the day banget. Ketika ada split push yang dilakukan sama Paku itu ke arah bawah, teman-teman dari tim Malaysia tuh benar-benar terpisah-pisah. Dan itu ngebuat dari tim Malaysia harus terpick off satu demi satu, apalagi failnya tadi yang berhasil diambil sama seorang Brandon Ken. Ini momen banget, mereka bisa mainin wave, mereka bisa atur, sabar, jaga tempo, dan coba cari celah lagi dari teman-teman tim Malaysia yang kalau kita ngomong di high ground agak cukup berat dengan adanya seorang fail dan juga seorang clean. Yes, benar banget. Jadi bisa kita bilang clear minion yang dilakukan tuh sangat cepat untuk high ground mekanismenya. Dan kalau kita lihat di sini ada sebentar lagi Bapak terhormat akan muncul di Land of Dawn. Akankah mampu diamankan oleh tim Indonesia? Atau bahkan kali ini harus didapatkan oleh tim Malaysia? Karena dari segi positioning ini masih diunggulkan oleh tim Malaysia mendapatkan 2 inhibitor turret di arah mid dan juga top dari tim Indonesia. Tapi Indonesia kali ini udah mulai membuka celah kecil. Satu inhibitor turret sudah dihilangkan di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Malaysia nggak bakal ngebiarin, nggak bakal ngelepasin tinggal begitu saja untuk tim Indonesia mendapat dan meraih satu buah lot yang terhormat. Tapi di sisi lain, lihat Brandon kayak dikeluarkan ultimate, semua telah dikeluarkan tapi masih bisa bertahan. Informasi kali ini harusnya sudah diberikan. Tapi karena dengan adanya flicker yang masih ditahan, tim Indonesia nggak mau memaksa lebih dalam lagi. Iya, adanya 4 flicker di sini menjadi salah satu escape mechanism yang dimiliki sama teman-teman dari tim Malaysia. Tim Indonesia harus lebih sabar lagi menunggu momen yang tepat aja seperti apa, tapi OHH bakal terperangkap sepertinya IM Offender berhasil dibuka Don Wolf King. Tapi OHH masih bisa tuh kabur dengan adanya satu guiding win saja. Tapi lihat sebelah sana King Skull bakal dibuka, masih ada reward manipulation, Windball, Windblade. Semua dikeluarkan karena seorang Vika dan Vika berhasil di-shuttle. Tapi Dwi Woi berhasil dapetin karena helikopter. Ini peran penting banget dari seorang Dwi Woi kali ini di arah depan. Circling Eagle dibuka lagi, tapi OHH bakal terjebak dengan 3 hero dari sisi tim Indonesia. Akankah ditabrakin balik sedangkan Pakuito di sisi bawah. Oji bakal coba tabrakin terus. Ini bencana! Lihat, tim Indonesia mulai mengamuk. Sang serigala bakal mendengar King's Call. Terperangkap di depan sana, Likan pasti keluarkan King's Calling! Mencoba menyelamatkan seorang Wiwei di depan sana seorang diri, tapi ternyata masih bisa rolling ke depan kalau kata guru penjaskes. Dan bahkan sang serigala yang masih selamat untuk kali ini, Cipela. Waduh, serigala masih selamat dan mereka langsung bergerak ke arah Lord kali ini. Permainan objektif lagi dilakukan sama teman-teman dari tim Indonesia. Tapi ingat, masih ada fail kali ini. Dengan satu windflow dan juga windblade-nya. Hati-hati, itu bakal sakit banget karena teman-teman dari Indonesia tidak full HP. Bahkan, Hayabusa maju ke depan kali ini masih ada satu knockout strike dikeluarkan sama seorang Pakuito. Tapi lihat, malah ada punishment yang sangat besar. Penjahat berhasil hilang. Hayabusa membuka shadow kill, tapi terperangkap di tengah-tengah. Ikuto dan juga seorang, oh my god, apa yang bakal terjadi kali ini? Siapa yang bakal dapetin karena Lordnya? Karena helikopter juga sudah ada kali ini. Di kontes balik sama seorang Uranus. Dan oh my god, di sini dari sisi depannya helikopter bakal terperangkap. Walaupun damage yang dikeluarkan sangat besar, Pakuito berhasil dapetin karena sana. Dan bahkan Minsitar pun kehilangan immortality-nya. Bakal ditabrakin. Masih ada Ionic Edge, masih ada Transcendent Ward, masih ada Consecration. Mau kemana? Minsitar di GBin bareng-bareng, ditabrakin bareng-bareng. Oke, tapi depan sana Minsitar harus meregang nyawa. Hilang di tempat, tersisa OH dan juga DDHD. Kalau bisa aku bilang, ini bukan hal yang bagus untuk helikopter. Terlalu dia nafsu untuk berada di garis depan. Dia memang memiliki damage yang besar, tapi kalau positioningnya mereka terlihat ini malah bahaya. Kenapa? Dwi Woi bisa langsung loncat ke belakang. Dwi Woi bisa melakukan apapun terhadap seorang Clean. Untuk 1v1 situation dengan seorang Dwi Woi, Roger yang memiliki darah fighter sudah kodratnya. Seorang marksman akan sedikit tumbang dengan seorang fighter Cipela. Itu bakal berat untuk head to headnya Cipela. Waduh, tapi sudah masuk menit segini dan kalau kita lihat kali ini 23 menit Lord bakal bergerak ke arah tengah dari tim Malaysia. Sedangkan tim Indonesia bisa mengatur wave-nya di sisi atas dan juga di sisi tengah nanti ketika Lord mulai keluar di Land of Dawn.
Dan kalau kita lihat ya item yang dimiliki, sebenarnya kalau kita ngomongin menit segini pasti item sudah full semua ya Ji ya. Jadi nggak mungkin ada yang salah satu itemnya masih kurang atau kayak gimana, karena ini 23 menit dan perubahan item pun cukup signifikan. Kalau kita lihat tadi ada Windtalker, ada Windtalker, terus dirubah jadi Immortal, terus sekarang balik lagi jadi tadi dari helikopter bikin Kara Rose Gold juga, tapi kali ini Kara Immortal. Dia harus punya positioning, itu intinya kalau menurut aku sih. Oke, tapi kali ini lihat Lord sudah memasuki base. Oh my god, kali ini ultimate telah dikeluarkan. World Manipulation udah masuk ke arah depan sana. Kingsco fokus base-nya, tapi ternyata gak bisa. Masih dipukul mundur oleh para pemain dari tim Malaysia. Bahkan harus hilang Brandon Gate. DDHYD di depan sana. Rewind down situation. Dan terus tadi keluarkan, tapi ternyata gak sanggup. Nubangan Hayabusa Winter Step today. Tidak terlalu lama. Tunjukkan dari seorang Paku itu. Fokus karena base-nya. Gak boleh apapun terjadi, tapi ternyata tidak ada pilihan. Shutdown didapatkan. Tim Malaysia mampu memukul mundur tim Indonesia, Cipela. Ini dia perang kita, perang sesama saudara kita dari Malaysia dan juga Indonesia yang benar-benar seru banget. Tapi Dwi Woy, hampir saja kali ini sangat low. Untuk tadi nggak dikomen sama seorang DDHYD. Kalau nggak itu benar-benar bisa bahaya banget untuk seorang Roger. Dan kali ini helikopter diberikan untuk mendapatkan ke arah orange buff-nya. Itu teman-teman dari tim Malaysia benar-benar strong banget sih. Masih bisa untuk menahan ke arah high ground-nya dan masih bisa untuk menahan pergerakan teman-teman dari tim Indonesia. IM of Vedat berhasil dibuka, tapi tidak berhasil mendapatkan ke arah seorang Hayabusa. Hayabusa masih bisa untuk bergerak dengan sangat licin, tapi bakal dikomit 3 hero sekaligus. Masih ada Quad Shadow diarahin ke arah depan. Kali ini lihat sebelah sana, masih ada Finn, masih ada Don. IM of Vedat, Don Run Wolf King. Bola di ke arah mana? Di sini Hayabusa. Shadow Kill berhasil dibuka. Helikopter datang terpancing juga kali ini. Siapa yang bakal ditangkap terlebih dahulu? Helikopter pasti coba untuk di backup sama seorang penjahat, tapi helikopter bakal kehilangan immortality-nya kali ini. Masih di guiding wind, masih ditarik lagi ke arah belakang, dan masih bisa untuk selamat. Sedangkan Windblow dan juga Winter Dungeon tidak bisa menahan seorang penjahat. Ikuto kali ini apa yang bakal terjadi? 4 pemain kali bakal coba untuk nabrakin ke arah sana. Dari seorang Indonesia masih cukup kuat dan masih cukup berani. Masih ke arah depan, Gavin 5 masih ditahan. Ternyata satu spear yang bagus banget dari seorang Mintitan. Masih ada Hennings lagi, diputer-puterin lagi. Dan di depan Knock Strike berhasil memecahkan Immortality. Tapi di sini Real World Manipulation memainkan peran yang sangat tinggi dan bahkan